Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Nindi Arima, kita kembali lagi di Lobi Belajar Lebih Memahami. Dan saat ini pemirsa, saya akan mengajak Anda berbincang-bincang bersama Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Insinyur Armuji. Kita akan membahas seputar mengusut kejelasan tanah sengketa yang ada di wilayah Medokan Semampir. Dan saat ini pemirsa, saya sudah berada di pemukiman warga yang terkena penggusuran di wilayah Medokan Semampir. Seperti apa nanti kita akan melihat kondisi mereka di tenda-tenda pengungsian. Persoalan sengketa objek tanah di wilayah Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD Kota Surabaya. Pasalnya, sebanyak 73 keluarga harus tinggal di tenda darurat setelah sebelumnya rumah mereka dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pasca dimenangkannya gugatan PT SAC yang mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan seluas 10 hektar itu. Sengketa lahan di Medokan Semampir, Sukolilo, Surabaya sudah berlangsung sejak tahun 2002 lalu, di mana pihak penggugat adalah PT SAC Nusantara yang beralamat di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Namun jika mengacu pada amar keputusan Mahkamah Agung nomor 1347K/PDT/2011 tertanggal 29 September 2011, gugatan itu ditolak oleh Mahkamah Agung alias memenangkan pihak tergugat yang terdiri dari atas 11 orang yang terdiri dari warga, lurah dan camat Medokan Semampir kala itu. Warga Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo bisa bernafas lega setelah tanah yang ditempatkan dan sempat dieksekusi Pengadilan Negeri Surabaya masuk dalam tanah negara yang dikelola PU Pengairan Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Menteri PU nomor 70/tahun 1996 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 134 tahun 1997. Garis badan Sungai Jagir Wonokromo ditetapkan 50 meter dari bibir sungai. Itu artinya 4,5 hektar tanah yang dieksekusi 14 Januari 2015 lalu bukan milik pemenang gugatan. Lantas, bagaimana kemudian rekomendasi DPRD Kota Surabaya terhadap pemerintah Kota Surabaya terkait nasib warga yang rumahnya telah dieksekusi Pengadilan Negeri Surabaya? Apa tindakan hukum yang disiapkan DPRD Surabaya kepada pihak pemohon eksekusi yang juga melakukan pencaplokan lahan milik negara? Semua akan dibahas di Lobi Belajar Lebih Memahami. Masih kerasan nggak di sini? Tuh. Iya, ya nanti dia carikan tempat. Pagi, Mbak, gimana kabarnya? Pagi, Pak Armuji, gimana iya. kabarnya, Pak? Baik, Pak, ini kan kita sudah berada di tempat pengungsian warga yang digusur di area Medokan Semampir ya, Pak? Iya, Medokan Timur. Medokan Timur ini. Baik. Nah, saya bisa minta waktunya Pak Armuji Boleh. untuk kita ngobrol-ngobrol ya, bagaimana tentang warga yang ada di sini. Iya, Baik, sebenarnya bagaimana sih Pak kronologis dari penggusuran tanah di Medokan ini? Ya, jadi ini sengketa ini kan sudah lama. Jadi sebenarnya tanah yang di sebelah utara itu milik petani 9. Tapi nggak tahu gimana kronologinya, akhirnya dikuasakan orang yang bernama Johannes. Oleh karena itu sampai sengketa dan warga kan juga sudah puluhan tahun menempati di sini ya. Oleh karena itu sebenarnya prinsip kita ya toh, kalau pihak yang bersengketa dengan lahan milik orang lain silakan. Tapi sekarang ini yang mereka mempunyai satu kesemenang-menangan, meskipun dalam tataran hukum mereka itu mengklaim bahwa ini milik mereka, tapi kenyataannya ada perbub, ada perda, ada peraturan menteri bahwa sepadan sungai itu 50 meter. Baik. Oleh karena itu kita juga masih memperjuangkan gimana nanti pagar ini mundur sampai 50 meter. Kalau perda 30 meter, perdanya Kota Surabaya. Oleh karena itu bahwa mereka yang sekarang ini memagar semaunya sendiri seperti ini bentuk kepedulian mereka terhadap warga yang menempati di sini. Warga yang menempati di sini itu adalah warga yang tinggal dan tanah itu adalah milik PU Pengairan pemerintah provinsi. Baik. Oleh karena itu bahwa apapun namanya ya toh nanti pemerintah provinsi dalam hal ini supaya juga menggugat, paling tidak mereka memperjuangkan tanah mereka. Dan yang perlu kita garis bawahi, tanah ini adalah tanah konservasi. Tanah konservasi yang tidak bisa diperuntukkan untuk perumahan. Kalau mereka tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya, ya tentunya kita plot tetap jalur hijau. Mereka biar nggak bisa ngapa-ngapakan tanah di sini. Baik, nah selama ini ada berapa banyak kakak yang terkena penggusuran Pak? Ini sekitar 63. 63 ya Pak ya? 63 kakak yang sekarang ini telah
menempati lahan-lahan seperti ini. Baik, jadi 63 kakak juga semuanya berada di tempat pengungsian ini ya Pak ya? Ada yang di sini, atau sebagian besar banyak di sini, ada yang mungkin ikut si saudaranya, ada yang kos itu. Baik, lalu dari kabar yang saya tangkap ya Pak ya, ada beberapa warga yang bukan warga kota Surabaya, betul ya Pak ya? Itu sebagian kecil saja, Sebagian itu saudaranya saja. Jadi Baik. kebanyakan memang kakak itu malah ikut kota Surabaya. Tapi seberapa banyak Pak kalau dari jumlah? Angka mungkin untuk Ya. warga kota Surabayanya sendiri? Ya sebagian besar, hampir 90% lah ini warga kota Surabaya, semua warga kita semua. Baik, baik. Lah untuk yang di luar kota Surabaya ini bagaimana Pak untuk penanganannya? Ya tentunya mereka sudah juga mencari tempat yang lainnya, tapi paling tidak mereka juga manusia, kita carikan solusi supaya juga mereka karena tempat kerjanya juga di Surabaya seperti itu. Dipulangkankah mereka ke enggak. daerah asal? Tidak ya Pak ya? Mereka ada yang kos, ada yang nyewa lah. Baik, baik. Lalu DPRD Surabaya sendiri apakah melihat kejanggalan Pak dalam eksekusi yang dilakukan oleh pihak pemohon itu? Iya, saya kira banyak sekali kejanggalan ya toh. Kita sudah memberikan suatu saran ya toh, memberikan suatu arahan bahwa seperti aturan-aturan yang berlaku, katakan kalau kita membangun sesuatu, rumah saja, itu ada ketentuannya, ada Ya. sepadan pagar, ada sepadan bangunan, dan di sini ini adalah sepadan sungai. Ya. Sepadan sungai adalah milik tanah PU, dan mereka klaim, sampai mereka itu orang yang tidak tahu diri bahwa yang namanya tower ini diklaim bahwa ini disuruh pindah. Ini kan orang sudah tidak waras sekali pengacara seperti itu. Ya. Heeh. Baik, baik, baik. Lalu temuan dari DPRD sejauh ini mengenai peristiwa penggusuran ini selain banyaknya kejanggalan yang diklaim padahal seharusnya itu adalah milik Pemkot mungkin seperti apa? Milik pemerintah provinsi. Jadi bukan milik pemerintah kota, tapi milik pemerintah provinsi. Dalam ini PU ya toh, provinsi yang kemarin juga kita hiringkan di DPRD provinsi bahwa mereka tetap akan mengusut tanah tersebut ya toh. Baik, baik, baik. Dan selama ini apakah DPRD sudah meminta klarifikasi Pak tentang kesalahan prosedur ini? Ya tentunya mereka selalu diundang, baik itu di DPRD provinsi maupun di DPRD kota tidak pernah hadir. Baik yang pengacaranya maupun yang punya. Nah ini ada apa? Mereka tidak proaktif. Dan yang perlu kita garis bawahi, kalau dia mau melakukan sesuatu pembangunan, tentunya untuk RT RW Kota Surabaya, konservasi ini tetap kita lahan hijau, biar mereka tidak bisa menggunakan lahan tersebut sebagaimana keinginan mereka sendiri. Baik, baik. Lalu yang disoroti oleh Pemprov sendiri apa Pak? Ya sepadan sungai ini. Jadi ada RT RW provinsi yang mengatakan bahwa untuk Kali Wonokromo itu sepadan sungainya antara 30 meter sampai 50 meter. Itu yang mereka harus pahami. Kalau mereka tahu aturan, tentunya mereka juga harus mengerti dalam hal posisi seperti ini. Baik, baik. Lalu yang dihasilkan dalam hearing oleh Komisi A DPRD Jatim ini tentang Dinas PU Pengairan Jatim serta Balai Besar Das Berantas apa saja Pak? Ya tentunya mereka tetap mempertahankan, jadi mereka juga harus ikut aturan, mulai dari Karangpilang, Gunung Sari sampai ke Medokan di sini, itu sepadan sungai namanya Sungai Wonokromo, itu ada sepadan sungai. Sepadan sungai itu batas wilayah di mana tepi sungai sampai mereka bisa mengamankan untuk jalan inspeksi dan untuk jalur tanggulnya itu 50 meter sampai 30 meter. Baik, jadi luasnya 50 sampai 30 meter ya Pak ya? Baik, baik, baik. Jadi apabila memang benar adanya lahan ini milik negara Pak, apakah jangan-jangan ada skenario pemerintah dalam proses penggusuran yang dilakukan saat ini? Kalau pemerintah kota, pemerintah provinsi nggak ada. Justru tetap mereka mengklaim bahwa ada aturan perda atau aturan provinsi yang mengharuskan, ada permennya juga, itu ada sepadan sungai, ada sisa tanah yang dipakai untuk sepadan, untuk tanggul sungai, supaya nanti tidak terjadi longsor dan segala macam. Itu yang mereka harus pahami, dan mereka tidak memahami masalah aturan-aturan seperti itu. Nah tentunya sebagai pengembang, mereka harus mengetahui dan taat akan aturan seperti itu. Baik, baik. Tapi kabarnya mereka memiliki kepemilikan sertifikat Pak. Oh kalau sertifikat nggak ada, 100% nggak ada. Karena mereka cuma mengantongi surat gugatan di MA. Itu yang tentunya sebagai pegangan mereka untuk penggusuran ini. Berarti mereka sama sekali tidak memiliki sertifikat apapun ya Pak? Kalau yang sertifikat 50 tanah? Tidak ada. Kalau yang 50 meter sajaman tidak ada sertifikatnya. Baik, Dan baik. tidak pernah memohon kepada Badan Pertahanan Tanah yang ada di kota maupun yang di provinsi. Baik, baik. Oke, pemirsa akan kita lanjutkan nanti berbincang-bincang dengan Pak Armuji. Jangan kemana-mana, tetap di Lobi Belajar Lebih Memahami.